samping, kling, aduh. Dipendekin ya. Nanti teman-teman kalau kayu bilang ke depan, ke depannya juga begini ya, jangan begini. Nanti kasihannya depan kena dari belakang. Toeng. Adik-adik, coba tangannya ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, pegang kepalanya, pegang pundaknya, pegang perutnya. Bisa ya? Bisa. Coba sekarang kayak ini cepetin. Tangannya ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, pegang kepalanya, pegang pundaknya, pegang perutnya. Wih, keren. Coba buat mas-mas sama mbak-mbak yang sudah MA, nggak usah malu-malu ya mas. Kak Yudi yakin teman-teman, Kak Yudi yakin kalau Kak Yudi suruh milih teman-teman, kalian sekarang yang sudah MA sama kira-kira bayangkan kalian masih kelas 1 SD pilih mana? MA apa SD? SD. Pasti pilih SD karena lebih enak SD daripada MA mas. Ya bisa. Kalau SD kelas 1 minta apa-apa tinggal nangis. Dikasih nggak sama ayah sama ibu? Dikasih. Kalau sekarang sampai nangis dikasih apa enggak? Yang ada malah digebuki ya. Iya. Nggak apa-apa mas, kita flashback lagi mas. Dulu mungkin sampai belum sempat diceritani, sekarang sudah SMA, nggak apa-apa Kak Yudi ceritani ya. Baik, adik-adik. Sekali lagi konsentrasi Kak Yudi cepetin. Tangannya ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, pegang kepalanya, pegang pundaknya, pegang perutnya. Wih, bisa semuanya. Kalau sekarang lebih cepat lagi bisa apa enggak? Bisa. Lebih cepat bisa? Bisa. Perhatikan, yang diikutin gerakannya, yang didengarkan perintahnya. Konsentrasi. Tangannya ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, pegang perutnya. Perutnya di mana? Di sini. Kenapa yang dipegang ini? Berarti belum konsentrasi. Coba sekali lagi. Tangannya ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, pegang perutnya, pegang pundaknya, pegang kepalanya, pegang pundaknya, pegang kepalanya. Adik-adik, sekali lagi jangan salah ya. Yang diikutin gerakannya, yang didengarkan perintahnya. Tangannya ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, pegang kepalanya, pegang pundaknya, pegang perutnya, pegang pundaknya, pegang perutnya. Sudah mulai konsentrasi. Adik-adik, sudah siap dengar cerita? Siap. Tapi teman-teman, sebelum cerita Kak Yudi punya sesuatu dulu. Sebentar Kak Yudi ambil. Coba perhatikan teman-teman, Kak Yudi punya 3 gelas. Gelas ini masih kosong, tidak ada air. Ya, nanti akan Kak Yudi isi dengan air. Airnya air ini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Coba teman-teman perhatikan. Air Kak Yudi putih bersih, tidak ada kotorannya, tidak ada warnanya, betul? Betul. Nah teman-teman, ini Kak Yudi ibaratkan seperti tubuh kita ketika kita masih bayi, baru dilahirkan oleh ibu kita ke dunia ini dalam keadaan bersih dan suci, tidak punya dosa. Betul apa enggak? Betul. Setiap bayi yang baru lahir dilahirkan oleh ibundanya dalam keadaan suci. Nah teman-teman, kalau kita dilahirkan suci, pertanyaan Kak Yudi, berarti siapa yang berbuat dosa? Siapa mas? Siapa yang berbuat dosa? Yang berbuat dosa kita sendiri. Betul apa enggak?
Betul. Nah, sekarang Kak Yudi pengen tanya deh. Kak Yudi pengen buktikan dari tadi pagi teman-teman kita bangun tidur sampai sekarang kira-kira 8:30 di sekolah, kita sudah berbuat dosa apa belum? Ada yang sudah, ada yang belum ya? Coba Kak Yudi pengen tanya, tolong dijawab. Jawabannya yang jujur tangannya diangkat. Bisa? Bisa. Pertanyaan yang pertama teman-teman. Siapa yang tadi pagi tidak sholat subuh? Angkat tangan. Yang tidak sholat, jujur. Ayo. Siapa yang nggak sholat? Ayo jujur. Ya Allah, kok pasti banyak yang nggak sholat. Adik-adik, kenapa kalian nggak sholat subuh? Nggak bisa bangun? Nggak bisa bangun subuh? Ya Allah, nanti Kak Yudi kasih tips supaya bisa bangun subuh, mau apa enggak? Mau. Nanti Kak Yudi kasih tips ya. Tapi teman-teman, kalau kita meninggalkan sholat baik apa jelek? Jelek. Kalau jelek dicatat jadi pahala apa jadi dosa? Jadi dosa. Kak Yudi punya cairan teman-teman. Kak Yudi punya cairan warna coklat. Ini Kak Yudi ibaratkan seperti dosa yang ada di tubuh kita. Tubuh kita dilahirkan suci karena meninggalkan sholat jadi berdosa. Mulai ada dosanya karena meninggalkan sholat. Pertanyaan Kak Yudi yang kedua teman-teman. Ada nggak adik-adik Kak Yudi yang hebat? Kalau disuruh ayah atau ibunya suka nggak mau? Angkat tangan, ayo jujur. Ayo, bisa ngomong banyak Mang Mas, ayo. Yang ngomong banyak berarti sering begitu ya. Kalau disuruh ibu sering nggak mau ya. Iya, teman-teman. Kalau kita melawan perintah orang tua baik apa jelek? Jelek. Kalau jelek berarti dicatat jadi pahala apa jadi dosa? Dosa lagi karena sering melawan perintah orang tua. Pertanyaan yang ketiga teman-teman. Ada nggak adik-adik Kak Yudi yang hebat? Kalau main sama temannya sukanya mengejek-ejek temannya. Angkat tangan, jujur. Ayo. Siapa yang bisa ngecek temannya? Ya Allah, Pak Kemen. Adik-adik, teman-teman, kalau kita suka mengejek teman kita baik apa jelek? Kalau kita suka mengejek ciptaan Allah baik apa jelek? Jelek. Kalau jelek dicatat jadi pahala apa jadi dosa? Dosa lagi karena sering mengejek ciptaan Allah. Teman-teman, dosa kita setiap hari semakin bertambah Pak. Banyak. Belum lagi teman-teman dosa-dosa kita ketika kita berbohong. Kira-kira kita pernah nggak berbohong sama temannya? Pernah. Ya Allah, pernah. Pernah nggak berbohong sama bapak sama ibu? Pernah. Ya Allah, pernah. Pernah nggak berbohong sama ustadz sama ustadzah? Nggak pernah. Kalian takut ngomongnya ada orangnya. Adik-adik, teman-teman, kalau dosa kita sudah banyak seperti ini, kira-kira kelak kita akan masuk surga apa masuk neraka? Siapa yang pengen masuk neraka angkat tangan? Nggak ada yang mau? Ya Allah, segini banyak nggak ada yang mau satupun. Nggak ada. Kalau kalian tidak mau masuk neraka berarti sama dengan Kak Yudi. Kak Yudi juga tidak mau masuk neraka. Ya Allah, dosaku sudah banyak ya Allah, tapi aku yakin ya Allah aku tidak akan sanggup kalau aku harus masuk neraka. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Kira-kira bisa nggak teman-teman dosa kita diampuni sama Allah? Bisa. Caranya bagaimana? Bertobat, minta ampunan kepada Allah. Kalau kalian pernah berbohong sama ibu sama bapak harus minta maaf. Kalau kalian pernah berbohong sama ustadz ustadzah juga harus minta maaf. Jadi tidak cukup bertobat kepada Allah, tapi harus kepada manusia juga minta maaf. Yang pertama bertobat. Yang kedua bagaimana caranya supaya dosa kita mudah diampuni oleh Allah? Apa Mas? Sholat 5 waktu harus dikerjakan. Nih Kak Yudi kasih tip ya supaya bisa bangun subuh. Mau apa enggak? Mau. Nih dengerin tipnya. Nanti teman-teman pulang dari sekolah atau nanti kalau yang lagi di pondok, nanti pulang sekolah langsung bilang sama bapak sama ibu, langsung bilang sama ustadz sama ustadzah begini ya.
Pak, Bu, kalau besok pagi bapak atau ibu dengar azan subuh aku bangunkan, nggak apa-apa aku disiram juga. Bilangnya begitu ya. Besok pagi teman-teman, Kak Yudi yakin ayah atau ibu kalian ke kamar langsung bawa gayung. Isinya apa? Air. Dibangunkan, Mas, ayo cepetan Mas, sholat subuh Mas. Ayo cepetan. Langsung disiram sama ibu. Teman-teman, tidak apa-apa kalau hanya disiram air sama ibu. Kalau hanya disiram air teman-teman, kita usap, insya Allah 5 menit airnya akan kering daripada kita meninggalkan sholat ya. Yang pertama tadi bertobat, yang kedua sholat, yang ketiga bagaimana caranya supaya dosa kita mudah diampuni oleh Allah? Ada yang tahu? Membaca Al-Quran setiap hari atau mengaji setiap hari. Yang keempat, bagaimana caranya supaya dosa kita mudah diampuni oleh Allah? Ada yang tahu? Berbakti kepada kedua orang tua, harus manut sama bapak dan ibu, harus manut sama ustadz dan ustadzah. Ya Allah, dosaku sudah banyak ya Allah, tapi aku janji ya Allah akan rajin sholat 5 waktu. Aku janji ya Allah akan ngaji setiap hari. Aku juga janji ya Allah pengen manut sama bapak sama ibu. Ya Allah ampuni dosaku ya Allah. Teman-teman, kalau kalian mau sungguh-sungguh minta ampunan kepada Allah, insya Allah dosanya bisa diampuni oleh Allah. Ya Allah ampuni dosaku ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Teman-teman, kira-kira seneng gak kalau dosa kita diampuni oleh Allah? Seneng. Karena apa? Kalau dosa kita sudah diampuni oleh Allah, maka insya Allah kita bisa masuk surga. Siapa yang pengen masuk surga? Sebentar, ulang. Mas yang MA telat jawabnya. Mas, kalau ditanya masuk surga jawabannya yang cepet ya Mas. Sampean kok ditinggal lo sama adiknya. Mas, aku mlebu surga, dadah. Ditinggal sampean. Tekok suaraku dikunciin bi adik sampean ayo. Kak Yudi ulang pertanyaannya, tolong dijawab. Jawabannya yang cepat, suaranya yang keras. Bisa? Bisa. Ulang. Siapa yang pengen masuk sumur? Ya Allah. Ya Allah. Masuk sumur kok cepet amat jawabannya? Emang pada mau masuk sumur? Adik-adik, siapa yang pengen masuk surga? Insya Allah, amin, Allahumma amin. Teman-teman, Kak Yudi kasih tahu, nanti di surga insya Allah kita akan ketemu dengan 2 sungai. Sungai ini sangat luas, bahkan air sungainya bisa diminum. Ada yang tahu nggak nama sungainya? Apa Mas? Yang pertama sungai susu, pinter. Yang kedua sungai madu. Siapa yang di sini yang masih suka minum susu? Wih, masih banyak, keren. Adik-adik, kalian yang masih suka minum susu berarti sama dengan Kak Yudi. Kak Yudi juga masih suka minum susu. Tapi teman-teman, kalau kalian pengen minum susu harus beli ke warung ya? Harus beli ke toko ya? Iya, kalau Kak Yudi enggak. Kak Yudi bisa minta sama Allah, ya Allah, jadikan air Kak Yudi ini air susu ya Allah. Sebentar ambil gelas dulu. Ini gelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikan air Kak Yudi air susu ya Allah. Amin. Sudah jadi air susu. Nanti tinggal dimasak bareng-bareng ya. Ya, kalian mau? Mau. Adik-adik, adik-adik, siap? Sudah siap dengar cerita? Sudah. Teman-teman, hari ini Kak Yudi akan cerita tentang teman kalian yang sudah bisa jadi penghafal Al-Quran. Teman kalian ini tinggalnya tidak jauh dari tempat tinggal kita, teman-teman. Tepatnya di kota Mojokerto.
Ada yang tahu kota Mojokerto? Tahu ya? Iya tahu. Nanti setelah Kak Yu cerita, kalau kalian main atau pulang ke kota Mojokerto, nanti boleh main ke rumah teman kalian ini. Ya, ceritanya begini teman-teman. Di kota Mojokerto sana tinggal sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ayah yang soleh dan seorang ibunda yang soleha. Teman-teman, ayah yang soleh ini bukan penghafal Al-Quran, tapi teman-teman, ayah yang soleh ini tidak pernah meninggalkan sholat subuh di masjid. Malam itu teman-teman, di kota Mojokerto hujan deras. Suami istri yang soleh dan soleha ini pun tertidur lelap malam itu di kamarnya. Menjelang pagi hari teman-teman, rupanya kumandang azan subuh sudah terdengar di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayah yang soleh pun terbangun dari tempat tidurnya. Ya Allah, alhamdulillah aku sudah bangun. Wah, rupanya sudah azan subuh. Aku kesiangan, tapi nggak apa-apa, aku harus sholat subuh berjamaah di masjid. Ayah pun bangun dari tempat tidurnya teman-teman, kemudian pergi ke kamar mandi untuk ambil air wudhu. Keluar dari kamar mandi, ternyata dia sudah melihat istrinya juga sudah bangun. Terus dia bilang begini, Bunda, ada payung nggak Bunda? Ayah pengen sholat subuh berjamaah di masjid. Istrinya bilang begini, sebentar ayah, Bunda ambilkan. Pergi istrinya menuju dapur teman-teman, diambilkan payung. Ini ayah, payungnya silakan pergi ke masjid. Iya Bunda. Pergi ayahnya ke masjid teman-teman. Tidak berselang lama, kira-kira 15 menit, ayah yang soleh ini sudah kembali ke rumah. Ayah ini melihat lampu-lampu rumah sudah dimatikan sama istrinya. Pintu masih dalam keadaan tertutup, diketuk sama suaminya. Assalamualaikum. Dari dalam rumah teman-teman, istrinya membukakan pintu, menjawab salam suaminya, terus bilang begini, Ayah silakan duduk di meja makan ya, Bunda akan menyiapkan sesuatu untuk ayah. Wah, terima kasih Bunda. Suaminya duduk teman-teman rapi di meja makan. Setelah itu tidak berselang lama, suaminya sudah melihat istrinya sudah membawa baki. Istrinya sudah membawa nampan teman-teman, yang ternyata isinya adalah roti bakar dan teh hangat. Ayah, Bunda sudah membuatkan roti bakar dan teh hangat, silakan dimakan ayah. Wah, terima kasih Bunda. Dimakan sama suaminya teman-teman. Istrinya duduk di sampingnya terus bilang begini, Ayah, Bunda punya kabar, berita yang bagus buat ayah. Wah, kabar apa Bunda? Ayah tahu nggak, kemarin ibunda pergi ke dokter. Terus kenapa Bunda? Ayah, alhamdulillah ternyata Bunda hamil. Wah, teman-teman, istri suaminya tercinta ini langsung bangkit dari tempat duduknya teman-teman, langsung sujud syukur di lantai, terus mengangkat kedua tangannya. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah mengabulkan doaku ya Allah. Sudah hampir 1 tahun aku menikah, aku setiap hari berdoa kepadamu ya Allah, agar Engkau percayakan aku seorang anak. Senang ayahnya teman-teman. Bunda tolong dijaga ya Bunda calon anak kita. Bunda juga harus sehat. Iya ayah, terima kasih ayah. Senang ayahnya teman-teman. Teman-teman, semakin hari berganti hari, minggu berganti minggu, usia kandungan Bunda ini semakin membesar. Ada yang masih ingat gak berapa tahun kita dalam rahim Bunda? 9 bulan. Teman-teman, 9 bulan bukanlah waktu yang sebentar. Bunda yang soleha ini kemana-mana berat harus menggendong bayinya. Tidur juga tidak bisa tidur teman-teman, karena di dalam rahimnya ada calon anaknya yang tidak bisa ditaruh teman-teman. Tapi teman-teman, namanya Bunda ini adalah Bunda yang soleha. Dia sabar merawat calon anaknya. Hari itu teman-teman, kira-kira jam 12 malam, usia kandungan Bunda ini sudah 9 bulan lebih beberapa hari. Malam-malam jam 12 malam teman-teman, istrinya terbangun dari tidurnya terus nangis. Ya Allah, ayah tolong Bunda, ayah, perut Bunda sakit ayah, tolong ayah. Suaminya kaget teman-teman. Ada apa Bunda?
ayah perut bunda sakit, tolong ayah, tolong. Wah, sebentar bunda, kita harus pergi ke rumah sakit. Jam 12 malam istrinya ditinggal teman-teman untuk mencari pertolongan. Ternyata suaminya teman-teman mencari pertolongan. Istrinya menangis di rumah, ayah kemana, cepetan ya, tolong bunda. Teman-teman, 12:30 suaminya belum kembali. Istrinya masih menangis menunggu dan menahan rasa sakitnya teman-teman. Jam 1 pagi ternyata ada suara dari luar, ayah kemana ya, tolong bunda. Assalamualaikum bunda. Iya ayah cepetan, tolong bunda. Ternyata teman-teman suaminya datang sudah dengan membawa ambulan teman-teman. Masuk ke dalam rumah, digendong istrinya masuk ke dalam ambulan. Kemudian ambulan pun pergi ke rumah sakit Kota Mojokerto, tempat tinggal ayah yang soleh dan soleha ini teman-teman agak jauh dari rumah sakit. 1 jam menempuh perjalanan sampai di Kota Mojokerto. Kemudian istrinya masuk kamar persalinan, sementara suaminya menunggu di luar sambil berdoa, ya Allah selamatkan istriku ya Allah ketika istriku melahirkan nanti ya Allah, selamatkan pula calon anakku ya Allah. Menunggu suaminya di luar. Jam 3 pagi teman-teman belum ada kabar dari kamar persalinan. Suaminya terus berdoa di luar. Kira-kira 3:30 teman-teman, di dalam ruang persalinan terdengar suara. Suaranya begini. Wah teman-teman, ternyata lahir seorang bayi di dalam kamar persalinan sana teman-teman. Suaminya senang ketika mendengar suara bayi. Suaminya langsung berdiri, ya Allah semoga itu istriku melahirkan di dalam sana ya Allah. Semoga itu suara anakku ya Allah yang kau lahirkan dengan selamat. Selamatkan pula istriku ya Allah, amin. Menunggu teman-teman. Suaminya di depan pintu ruang persalinan, ayahnya menunggu. Tidak berselang lama teman-teman, ada seorang suster yang sudah menggendong bayi teman-teman. Suster itu berjalan menuju keluar teman-teman. Pintu kamar persalinan dibuka, susternya bilang begini, ayah kesini ayah, ini anakmu ayah, seorang anak laki-laki yang ganteng. Wah terima kasih suster. Apa yang dilakukan ayah yang soleh ini teman-teman? Ayah ini langsung mengumandangkan azan teman-teman. Mengumandangkan azan di telinga bayi laki-laki ini sebelah kanan. Kemudian teman-teman, ayahnya melanjutkan mengumandangkan iqomah di telinga bayi laki-laki sebelah kiri teman-teman. Selesai itu susternya bilang begini, ayah boleh lo ayah kalau anaknya pengen digendong. Wah sini suster, terima kasih ya suster. Iya ayah. Teman-teman, ayah ini kemudian melihat anak laki-lakinya teman-teman. Dilihat sama ayahnya, anak bayi laki-laki ini teman-teman kakinya ada 2, terus jari-jarinya ada 10 teman-teman. Dilihat lagi sama ayahnya, tangannya ada 2, terus jari-jarinya ada 10 teman-teman. Dilihat lagi sama ayahnya, mulai dari ujung kepala rambutnya ada teman-teman. Dilihat lagi ke bawah keningnya ada. Dilihat lagi ke bawah pipinya ada. Dilihat lagi hidungnya ada. Ke bawah lagi mulutnya ada teman-teman. Mulut itu sudah digunakan oleh bayi laki-laki tadi ketika baru lahir ke dunia. Tapi ayahnya penasaran teman-teman. Ya Allah, sepertinya ada yang belum aku lihat. Dilihat lagi sama ayahnya betul-betul teman-teman. Kakinya ada 2, tangannya ada 2, mulai dari ujung kepala rambutnya ada, ke bawah lagi keningnya ada teman-teman, kemudian ke bawah lagi hidungnya ada, telinganya juga ada, tadi sudah diazankan sama ayahnya, hidungnya ada, mulutnya ada. Kira-kira apa yang tidak dilihat sama ayah yang soleh ini teman-teman? Apa? Mata, betul teman-teman. Ternyata anak laki-laki yang dilahirkan oleh istri tercintanya teman-teman lahir tidak punya mata. Jangankan mata teman-teman, sobekan matanya pun tidak ada. Jadi mulai dari kening teman-teman langsung rata ke bawah, langsung hidung, kemudian langsung mulut teman-teman. Ayahnya menangis melihat wajah anaknya yang tidak punya mata teman-teman. Terus ayah ini tertunduk, terus berdoa teman-teman. Ya Allah, terima kasih ya Allah,
Hari ini Engkau telah menyelamatkan, melahirkan anakku yang ganteng ya Allah. Semoga istriku juga selamat ya Allah. Tapi ya Allah, anakku Engkau lahirkan tidak punya mata ya Allah. Aku janji kepadamu ya Allah, besok pagi aku akan ketemu sama dokter. Aku akan minta sama dokter agar anakku bisa dioperasi. Aku janji kepadamu ya Allah, aku akan minta sama dokter untuk anakku dioperasi. Suster, aku titip anakku ya suster, tolong dijaga anakku. Baik ayah, sini ayah anaknya. Bayi laki-laki yang lahir tanpa mata ini teman-teman diberikan sama suster, ditaruh di box bayi di ruangan bayi. Sementara ayahnya teman-teman, waktu itu kira-kira sudah jam 6 pagi, ayahnya langsung berdiri di depan pintu gerbang rumah sakit, menunggu dokter yang akan datang pagi itu untuk minta operasi anaknya. Betul teman-teman, kira-kira jam 7 dokternya datang, langsung disambut sama ayahnya. Dokter, selamat pagi dokter. Iya ayah, ada apa ayah? Dokter, aku ingin mengucapkan terima kasih kepadamu dokter, karena engkau telah membantu istriku melahirkan semalam. Iya ayah, tapi dokter, aku mau minta satu lagi kepadamu dokter. Apa itu ayah? Dokter, semalam istriku melahirkan dengan selamat dokter, tapi anakku lahir tidak punya mata dokter. Hari ini aku mohon kepadamu dokter, tolong anakku bisa dioperasi dokter. Tolong anakku dioperasi, kalau perlu dokter pindahkan mataku, berikan untuk anakku dokter, agar anakku bisa melihat, agar anakku bisa melihat indahnya dunia ini dokter. Tolong ya dokter. Ayah, aku akan periksa anakmu dulu ya ayah, nanti aku kabari. Baik dokter, terima kasih ya dokter. Teman-teman, ayah ini menangis di depan dokter, minta supaya anaknya dioperasi. Teman-teman, pagi itu juga dokter langsung mengecek kondisi anak ini. Kira-kira jam 9, ayahnya dipanggil lagi sama dokter. Ayah, kesini ayah, ayo ke ruangan dokter ayah. Baik dokter, duduk rapi teman-teman ayahnya. Bagaimana dokter? Kapan anakku bisa dioperasi dokter? Ayah, di rumah sakit ini tidak ada dokter spesialis yang bagus ayah. Terus anakku bagaimana dokter? Ayah, kalau ayah mau, dokter bisa panggilkan, mungkin dokter di Jakarta ada yang bisa mengoperasi anak ayah. Oh begitu ya dokter. Baik dokter, tolong panggilkan dokter dari Jakarta dokter. Tolong anakku dioperasi, berapapun biayanya akan aku bayar dokter. Kalau perlu pindahkan mataku ke sana dokter, aku ikhlas asal anakku bisa melihat dokter. Nangis lagi ayahnya teman-teman. Baik ayah, aku akan berkontak rumah sakit di Jakarta, mudah-mudahan di sana ada dokter yang mau mengoperasi anakmu. Baik dokter, terima kasih ya dokter. Ayah silakan tunggu di luar ya, nanti dikabarin lagi. Baik, terima kasih dokter. Teman-teman, dokter rumah sakit Mojokerto akhirnya pun berkontak dengan rumah sakit pusat mata di Jakarta teman-teman. Alhamdulillah ada seorang dokter dari Jakarta yang siap untuk melihat kondisi bayi laki-laki yang lahir tanpa mata ini. Tidak hanya dari Jakarta teman-teman, ada satu orang lagi dokter dari Amerika yang kebetulan waktu itu praktek di Jakarta, juga bersedia melihat kondisi bayi laki-laki ini teman-teman. Karena bayi laki-laki ini rata teman-teman, tidak ada sobekan matanya. Biasanya kalau orang lahir buta teman-teman, sobekan matanya ada, tapi ini tidak ada teman-teman. Malam itu terbanglah dua dokter dari Jakarta menuju rumah sakit Mojokerto. Malam itu juga langsung dicek kondisi bayi ini teman-teman. Ternyata di rumah sakit Mojokerto tidak ada alat yang memadai untuk mengecek kondisi bayi laki-laki ini. Akhirnya besok paginya teman-teman kira-kira jam 6, 3 dokter dari rumah sakit Mojokerto dan di Jakarta 2 orang, kemudian sama ayah yang soleh tadi berangkat, mereka pergi ke Surabaya di rumah sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dicek di sana bayi laki-laki ini teman-teman. Setelah itu teman-teman, hasil pemeriksaan lab di rumah sakit Dr. Sutomo Surabaya selesai, semuanya sudah keluar. Ayahnya dipanggil lagi. Ayah, kesini ya, kami sudah periksa kondisi anak ayah. Baik dokter,
Kapan anakku bisa dioperasi, dokter? Ayah, begini ayah. Setelah kami periksa, ternyata menurut kami bertiga dan beberapa dokter yang lain, kami menyarankan untuk anak ayah tidak usah dioperasi ayah. Dokter, tolong operasi anakku dokter, agar anakku bisa melihat indahnya dunia ini. Tolong dokter, kalau perlu sekali lagi pindahkan mataku ke sana dokter. Ayah, dengar dulu penjelasan dokter ayah. Tolong dokter. Ayah, setelah kami periksa, ternyata anak ayah ini ayah lahir tidak punya kelopak mata. Teman-teman, semua kita yang alhamdulillah hari ini dikaruniai mata oleh Allah, kita bisa lihat teman-teman. Di bawah alis, boleh dipegang matanya masing-masing. Di bawah alis itu ada semacam tulang yang menonjol. Iya. Iya, terus di bawah juga ada teman-teman. Di bawahnya itu juga ada semacam tulang yang menonjol. Nah, itu teman-teman namanya kelopak mata. Bentuknya seperti mangkok teman-teman. Bentuknya seperti mangkok, menghadapnya keluar, posisinya seperti ini. Nah, ini tugasnya adalah menjaga bola mata agar bola mata kita tidak masuk ke dalam. Ya. Jadi bayi laki-laki tadi tidak punya kelopak mata, teman-teman. Yang kedua, ayah, ternyata ayah setelah kami periksa biji bola mata ayah, anak ayah tidak berkembang ya. Bola matanya kecil sekali, hanya sebesar biji buah pepaya ayah. Bola mata itu sudah tidak bisa berkembang ayah. Yang ketiga ayah, anak ayah tidak punya sobekan mata. Jadi sekali lagi ayah, menurut kami sebaiknya anak ayah tidak dioperasi. Aku tidak mau dokter. Anakku harus dioperasi, anakku harus punya mata dokter. Ayah, kalau nanti anak ayah dioperasi, tidak hanya cukup sekali operasi ayah, minimal harus 5 kali operasi, karena untuk mengembalikan fungsi matanya, dan itu pun terlalu berisiko ayah. Kemungkinan hidupnya hanya 10% ayah. Terus bagaimana dokter? Ayah harus sabar, ayah harus ikhlas menerima kondisi anak ayah. Teman-teman, ayah ini dihadapkan pada pilihan yang sulit. Akhirnya teman-teman, ayah yang soleh ini mengikuti saran dari dokter. Anaknya dibiarkan hidup sehat, tapi anaknya tidak punya mata teman-teman. Ayahnya hanya tertunduk teman-teman. Kemudian kembali mereka berlima ke rumah sakit Mojokerto, karena di rumah sakit Dr. Sutomo juga sudah tidak bisa mengoperasi teman-teman. Kembali ke rumah sakit Mojokerto, sampai di rumah sakit ayahnya sudah lemes, ayahnya sudah tidak bisa berkata apa-apa teman-teman. Ayahnya berjalan di lorong rumah sakit. Ternyata ketika ayahnya berjalan bertunduk sambil menangis, ada yang memanggil, ayah, ayah dari mana ya? Kesini ya. Ketika dilihat sama ayah yang soleh ini, ternyata yang memanggil adalah istrinya teman-teman. Ya bunda, sebentar bunda. Kenapa bunda? Ayah, aku sudah 2 hari melahirkan, kenapa anakku tidak bawa ke sini ayah? Tolong ambil anakku ayah, aku pengen peluk anakku. Baik bunda, sebentar aku ambil ya bunda. Teman-teman, ayah ini tambah bingung karena takut istrinya tidak bisa menerima kondisi anaknya yang dilahirkan dalam keadaan buta, tidak punya mata teman-teman. Ayahnya bingung, pergi ke ruang anak, digendong bayi laki-lakinya yang tidak punya mata ini teman-teman. Kemudian ayah ini berjalan tepat di depan ruangan istrinya. Sempat ayahnya berhenti teman-teman. Ya Allah, kuatkan aku ya Allah, beri kesabaran pada istriku. Istrinya malah manggil, ayah, cepetan sini ayah, mana anakku? Berjalan lagi mendekati istrinya teman-teman. Tepat di depan istrinya, sebelum anaknya diberikan, suaminya bilang begini, bunda, bunda harus sabar ya bunda. Bunda harus ikhlas menerima semuanya. Insya Allah ini sudah takdir dari Allah bunda. Iya ayah, mana anakku ayah? Diberikan anak yang laki-laki yang tanpa mata ini kepada ibunya teman-teman. Dilihat sama ibunya, kakinya ada, tangannya ada, dilihat wajahnya. Ibu yang soleha ini tidak ngomong sepatah kata pun teman-teman, tidak ngomong apapun. Kemudian ibu ini tertunduk teman-teman, kemudian menangis. Apa yang disampaikan? Ibu ini bilang begini, ya Allah,
Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberiku seorang anak ya Allah. Meski anak Engkau lahirkan tidak punya mata ya Allah, aku janji kepadamu ya Allah, aku akan merawat anakku ya Allah, aku akan menjaganya ya Allah, karena ini adalah amanah darimu ya Allah. Teman-teman, mendengar doa itu suaminya senang. Kemudian suami yang soleh ini dipeluk istri sama anaknya teman-teman. Bunda, kita akan jaga anak kita ya Bunda, kita akan besarkan sama-sama Bunda. Terima kasih ya Bunda. Nangis keduanya teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, ayah dan bunda yang soleh dan soleha ini kemudian teman-teman memberikan nama anak laki-laki yang lahir tanpa mata ini dengan nama Azam Nur Mukjizat. Karena apa teman-teman? Ayahnya berharap suatu hari nanti anaknya mendapat keajaiban dari Allah. Anak yang lahir tidak punya mata ini suatu saat diharapkan oleh ayah sama ibunya menjadi anak yang soleh, menjadi anak ajaib ciptaan Allah. Teman-teman, bayi Azam ini lahir seperti yang lain. Kondisi jantungnya sehat, paru-parunya sehat, telinganya berfungsi dengan baik teman-teman. Usia 10 bulan teman-teman, si Azam ini sudah mulai belajar berjalan. Dia berjalan dengan meraba teman-teman. Ada tembok dia ikutin tembok, ada meja-meja dia ikutin meja untuk belajar berjalan. Setiap pagi juga ditetas sama bundanya. Azam, ayo nak ibu teta nak. Teta, diajarin berjalan sama bundanya. Usia 10 bulan teman-teman, Azam juga sudah mulai belajar bicara. Mama. Azam, nah, Azam ikutin kata-kata bunda ya nak. Iya bunda. Namaku Azam. Namaku Azam. Azam hebat. Iya. Diajarin ngaji juga teman-teman. Anak yang tidak punya mata ini diajarin ngaji sama bundanya. Azam ikutin kata-kata bunda ya nak. Kita ngaji bareng ya nak. Iya bunda. Alif ba ta. Wah, Azam pinter. Coba Azam bisa nggak nak baca Bismillahirrohmanirrohim? Bisa. Coba. Bismillahirrohmanirrohim. Wah, Azam pinter. Teman-teman, Azam tumbuh sehat teman-teman. Tidak ada satu halangan pun untuk Azam bermain sama teman-temannya. Dia tetap bermain teman-teman. Tahu nggak? Suatu hari teman-teman, si Azam ini diajak naik sepeda sama teman-temannya. Dikasih tahu sepeda seperti apa sama teman-temannya. Pulang dari bermain sore-sore, Azam bilang sama ayahnya, Ayah. Kenapa nak? Ayah, aku belikan sepeda. Emang kamu bisa naik sepeda? Iya, aku bisa karena aku sudah main sama teman-temanku naik sepeda. Oh begitu, ya sudah, minggu depan ayah belikan sepeda ya nak. Iya ayah, terima kasih ya ayah. Wah seneng teman-teman si Azam, karena dijanjikan sepeda. Teman-teman, jangankan naik sepeda, berjalan aja Azam sering kecemplung got. Karena apa? Karena memang dia tidak bisa melihat. 1 minggu berlalu teman-teman, ayahnya pulang kerja ditagih sama Azam. Ayah, mana sepeda Azam? Nah, kamu masih ingat ayah pernah janji beli sepeda? Iya, sekarang mana sepedanya? Tunggu ya nak. Azam nggak mau nunggu-nunggu. Sebentar. Ternyata betul teman-teman, ayahnya membelikan sepeda. Diturunkan sepeda dari motornya, kemudian Azam, kesini nak. Iya ayah. Coba ayah bawa apa nak? Diarahkan tangannya Azam sama ayahnya ke sepeda teman-teman. Wah, aku dibelikan sepeda. Terima kasih ya ayah. Senang si Azam teman-teman. Terus dilihat sama Azam, dipegang-pegang sepedanya, ternyata rodanya ada 4. Azam marah sama ayahnya. Ayah, kenapa sepeda Azam rodanya 4? Nah, ayah belikan sepeda roda 4 supaya Azam tidak jatuh nak. Aku nggak mau. Kata teman-teman aku sepeda rodanya 2. Pokoknya aku mau sepeda roda 2. Marah Azam teman-teman. Akhirnya apa? Ayahnya hari itu berbohong sama Azam teman-teman. 1 rodanya dilepas sama ayahnya, 1 lagi agak dinaikkan ke atas supaya Azam tidak jatuh.
Nah, coba sekarang dilihat, sepedanya sudah ayah tukar, sekarang sepedanya roda 2. Ih, coba aku pengen lihat. Dipegang lagi sama Azam, teman. Betul. Yang diarahkan hanya sepeda roda yang besar sama ayahnya. Kemudian Azam, ayahku naik sepeda ya. Ya, coba ayah pengen lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, aku kecemplung got. Teman-teman, hampir setiap hari Azam jatuh. Setelah kejadian naik sepeda, teman-teman, ayahnya berinisiatif beli bambu, teman-teman, dipagari seluruh rumahnya pakai bambu. Agar apa? Agar Azam tidak jatuh-jatuh lagi, apalagi naik sepeda, tambah berbahaya, teman-teman. Teman-teman, Azam dan ayahnya tidak pernah meninggalkan sholat subuh di masjid. Setiap hari Azam dibangunkan oleh ayahnya. Dan satu lagi, teman-teman, setiap hari bundanya memperdengarkan murotal di telinga Azam. Baik pagi, siang, sore sampai malam Azam sebelum tidur, murotal tidak pernah lepas dari telinga Azam. Sampai teman-teman usia 9 tahun, keajaiban Allah mulai datang kepada Azam. Keajaiban dari Allah mulai hadir kepada Azam. Doa ayah ibu yang soleh-solehah dikabulkan oleh Allah, teman-teman. Usia 10 tahun, teman-teman, Azam sudah hafal 15 juz Quran. Usia 10 tahun, teman-teman. Tidak bisa melihat ayat-ayat suci Al-Quran, hanya mendengar, teman-teman. Allah mentakdirkan Azam untuk menjadi hafiz Quran. Nah, kira-kira hari ini kita sudah ada belum yang sudah hafal Quran? Coba angkat tangan. Yang hafal juz 30, juz 30 yang sudah selesai, ada nggak? Coba angkat tangan juz 30. Wih, alhamdulillah. Yang sudah hafal juz 30 1 dan 2, 3 juz yang sudah hafal ada nggak? 3 juz. Masa nggak ada yang 3 juz, ya Allah? Ada perempuan keren. Yang sudah hafal 5 juz ada? 5 juz, juz 30 1 2 3 4. Ada? Ya Allah, Kak Yudi berdoa mudah-mudahan kita semua dijadikan anak yang soleh dan soleha, dijadikan anak-anak penghafal Al-Quran. Teman-teman, tidak hanya itu, teman-teman. Usia 10 tahun Azam sudah hafal 15 juz. Usia 10 tahun pula, teman-teman, Azam ternyata tahu kalau dia punya malaikat. Malaikat itu diutus oleh Allah turun ke dunia untuk menjaga Azam. Kita, teman-teman, yang alhamdulillah panca indera kita lengkap, kita punya mata, kita tahu nggak kalau kita punya malaikat? Belum tahu? Sudah tahu apa belum? Belum, teman-teman. Azam juga punya lagu, teman-teman. Lagu itu didedikasikan Azam sebagai ucapan terima kasih kepada ibunya yang sudah menjaganya. Di lagu itu Azam juga menyebut, teman-teman, bahwa dia tahu dia punya malaikat. Mau dengar lagunya Azam apa enggak? Mau, coba kita dengar bareng-bareng ya. Sebentar Kak Yuri carikan. Sekali lagi, teman-teman, Azam ini dilahirkan tidak punya mata. Usia 10 tahun dia sudah hafal 15 juz. Usia 10 tahun dia tahu kalau dia punya malaikat yang menjaga dia di dunia ini. Coba kita dengar bareng-bareng ya. Tentang indahnya bunga
sekarang sudah tahu siapa malaikat kita? Ibu. Coba Kak Yudi pengen tanya. Yang hari ini teman-teman, mohon maaf. Yang hari ini ibunya sudah meninggal ada nggak? Coba angkat tangan. Yang ibunya sudah meninggal. Ya Allah, ada. Terus teman-teman, yang hari ini ayahnya sudah meninggal ada nggak? Yang ayahnya sudah meninggal. Ya Allah, ada juga. Baik, teman-teman. Kak Yudi pengen tanya deh sebentar. Kak Yudi pengen tanya. Mbak, sampean saya nggak Mbak sama ayah sampean? Saya nggak sama ayahnya. Sayang. Sampean kapan terakhir minta maaf sama ayah, Mbak? Kapan terakhir? Lebaran kemarin. Iya, ya Allah, lebaran kemarin. Yang laki-laki sebentar. Mas, ojo lari. Kak Yudi pengen tanya, sampean saya nggak sama ibu sampean? Sayang apa enggak? Sayang. Oke. Kalau sampean saya kapan terakhir sampean minta maaf sama ibu, Mas? Iya. Ya Allah, teman-teman. Adik-adik Kak Yudi yang hebat. Kak Yudi kasih tahu. Kalau kita sayang sama ayah kita, kalau kita sayang sama ibu kita, teman-teman, kenapa kita minta maafnya hanya setahun sekali? Ya. Coba deh. Ya kalau ibu kita sampai usianya tahun depan. Kalau ayah kita sampai usianya tahun depan, teman-teman. Kalau tidak, atau bahkan dibalik. Ya kalau nyawa kita, teman-teman, sampai nanti tahun depan sampai. Kalau enggak, teman-teman, kalau kita sayang sama ayah kita sayang sama ibu kita, harusnya minta maaf kita setiap hari. Karena apa, teman-teman? Jangan sampai ada di Kak Yudi jadi anak-anak yang menyesal. Kak, kok bisa jadi anak menyesal? Bisa. Kita jadi anak yang menyesal ketika ibu kita atau ayah kita sudah dibungkus kain kafan baru kita nangis, nak. Ibu bangun, Bu. Aku belum minta maaf sama ibu. Ibu bangun. Cepetan ibu bangun. Terlambat, teman-teman. Ibu kita sudah tidak bisa lagi ngangkat tangannya baru kita nangis. Ayah kita sudah tidak bisa lagi ngangkat tangannya baru kita nangis. Ibu kita sudah dibungkus kain kafan, ibu kita siap diberangkatkan ke alam kubur. Nah, coba deh kita bayangkan bareng-bareng hari ini. Seandainya teman-teman, nanti pulang sekolah, malaikat Israel datang ke kita terus kasih tahu begini, Mbak, siap-siap ya Mbak. Hari ini sampean terakhir ketemu sama ibu. Nah, kira-kira teman-teman, nanti malam kita tidur apa enggak? Kita tidak akan tidur. Kita akan jaga ibu kita. Supaya apa? Supaya malaikat Israel tidak mencabut nyawa ibu kita. Kak Yudi yakin itu. Sama yang laki-laki juga begitu. Seandainya nanti pulang sekolah, malaikat Israel datang bisingin kita, Mas, siap-siap ya Mas. Ayahmu hari ini tidak akan pulang karena semalam ayahmu terakhir di rumah. Kira-kira pulang sekolah nanti kita susul nggak ayah kita kerja? Kita susul ya? Pasti kita susul, teman-teman. Karena apa? Kita tidak mau kehilangan ayah sama ibu kita. Ya, teman-teman, Kak Yudi yakin kita ini mungkin lebih sering marah sama ibu sama ayah daripada kita minta maaf. Betul apa enggak? Betul. Kita ini lebih sering bohong sama ayah sama ibu daripada minta doa. Betul apa enggak? Betul. Ya, teman-teman, coba kalian lihat. Kalian bayangkan seandainya diri kalian, tadi Kak Yudi sudah tanya, yang hari ini ibunya sudah tidak ada di antara kalian. Hari ini yang ayahnya sudah tidak ada di antara kalian, teman-teman. Coba bayangkan bagaimana perasaan kalian seandainya itu terjadi pada diri kalian. Kalian tidak bisa lagi panggil ibu, tidak bisa, ya, tidak bisa. Paling kalian hanya datang ke makamnya, datang ke sana kirim doa. Iya, kalau kita ini bisa berdoa, kalau enggak. Dan Kak Yudi sampaikan, teman-teman, Kak Yudi bersyukur hari ini Kak Yudi dipertemukan dengan adik-adik Kak Yudi yang hebat.
Sekali lagi Kak Ibu sampaikan, sekalian jangan pernah merasa dibuang kalau kalian dipondokkan sama ayah sama ibu. Kalian jangan pernah merasa tidak disayang sama ayah sama ibu kalau kalian dipondokkan. Justru kalian harus bersyukur punya ayah sama punya ibu yang hebat. Karena apa teman-teman? Dengan kalian dipondokkan ke sini, berarti langkah pertama kalian masuk ke dalam surga ada di sini teman-teman. Kaki kalian sebelah kanan sudah masuk ke dalam pintu surga sekarang teman-teman. Karena apa? Kalian punya ayah sama ibu yang hebat mau mondokkan kalian di sini. Ayah dan ibu kalian teman-teman, Kak Yudi yakin tidak akan minta kalian sukses, tidak akan makan harta kalian ketika nanti kalian kaya. Yang diminta oleh ayah dan ibu hanya satu teman-teman. Nah, kamu aku pondokkan, tujuannya cuma satu nak. Ketika nanti ayah dan ibu sudah dimakamkan nak, ketika ayah sama ibu sudah di alam kubur nak, hanya satu yang ibu dan ayah minta nak, tolong doakan ayah dan ibu, hanya itu teman-teman. Maka kalian harus bersyukur kalian dipondokkan sama ayah sama ibu kalian. Kak Yudi bangga, Kak Yudi senang sama ayah sama ibu kalian. Karena apa? Kalian ditunjukkan menuju jalan menuju surganya Allah di sini nak. Ya. Teman-teman, kalau hari ini Kak Yudi aja kalian berdoa untuk mendoakan ayah dan ibu kita, mau apa enggak? Mau. Mudah-mudahan ayah dan ibu kita diberikan usia yang panjang, ayah dan ibu kita diberikan usia yang berkah ya. Ya, ayo teman-teman, boleh tangannya diangkat, ambil sikap berdoa, boleh nanti matanya dipejamkan sejenak, kepalanya ditundukkan. Kita berdoa sama-sama untuk ayah dan ibu kita ya. Ayo teman-teman, tangannya diangkat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa li walidayya amin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, hari ini aku berkumpul bersama teman-teman sekolahku ya Allah, bersama teman-teman pondokku ya Allah. Terima kasih ya Allah, sampai hari ini Engkau masih memberikan kesempatan hidup kepadaku. Terima kasih ya Allah, hari ini Engkau masih memberikan kesehatan pula kepadaku. Terima kasih pula ya Allah, Engkau masih mengizinkan aku untuk bisa salim sama ibu. Terima kasih ya Allah, sampai hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepadaku untuk bisa salim sama ayahku. Ya Allah, ampuni semua dosa dan kesalahanku ya Allah, terutama dosa dan salahku kepada ibu dan ayahku. Ya Allah, terima kasih hari ini aku diingatkan ya Allah bahwa aku punya malaikat. Malaikat itu Kau utus turun dari langitmu ke dunia ini untuk menjaga aku ya Allah. Terima kasih aku sudah diingatkan oleh adikku yang masih kecil, yang dia tidak punya mata ya Allah, tapi dia tahu dia punya malaikat, dan aku baru tahu hari ini ya Allah. Ya Allah, malaikat yang Kau turunkan untukku berwujud seorang ibu ya Allah. Ibu adalah makhluk pertama di dunia ini yang mendoakan aku ya Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang berdoa untukku kecuali ibuku ketika aku dalam rahimnya ya Allah. Hanya ibu yang tahu ketika Engkau mulai menciptakan aku dalam rahimnya ya Allah. Ibu tengah malam sudah bangun, ibu mendoakan aku ya Allah, jadikan calon anakku anak yang soleh dan soleha ya Allah.
Itu ibuku ya Allah. 9 bulan aku dalam rahimnya. 9 bulan bukanlah waktu yang pendek ya Allah. Berat kemana-mana ibu harus menggendong aku, karena aku tidak bisa ditaruh ya Allah. Kemana-mana aku harus digendong sama ibu. Capek ibu ya Allah harus menggendong aku. Tapi ibu adalah malaikat yang kau utus untuk menjagaku ya Allah. Malaikat itu begitu sabar. Malaikat itu begitu sabar menjagaku ya Allah. Meski berat dia rasakan, meski capek dia rasakan, dia tidak mengeluh ya Allah. Ya Allah, ketika aku waktu lahir ke dunia ya Allah, ibu mempertaruhkan nyawanya untukku ya Allah. Ibu mempertaruhkan nyawanya demi aku. Banyak darah keluar dari rahimnya ya Allah. Keringatnya pun membasahi sekujur tubuhnya. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, aku lahir dengan selamat. Ibuku juga selamat ya Allah. Bahkan banyak anak-anak teman-temanku ya Allah, ketika melahirkan dia, ibunya meninggal. Ibunya mempertaruhkan nyawanya demi dia ya Allah. Hari ini aku bersyukur kepadamu. Sampai usiaku seperti ini ya Allah, hari ini ya Allah, Engkau masih memberiku seorang ibu. Ya Allah, dulu ketika aku bayi, aku belum bisa apa-apa digendong kemana-mana aku sama ibu ya Allah. Belanja aku diajak sama ibu. Kaki ini dulu tidak bisa melangkah ya Allah, tidak kuat menopang tubuh. Ibu yang mengajari aku berjalan ya Allah, selangkah demi selangkah, ditetah aku sama ibu. Sampai hari ini aku bisa berlari ya Allah, aku bisa menendang bola dengan kuat. Itu karena ada ibu ya Allah yang mengajari aku. Mulutku dulu juga tidak bisa bicara ya Allah. Ibu yang mengajari aku berbicara ya Allah. Sampai hari ini aku bisa bernyanyi. Tapi apa yang aku lakukan kepada ibuku ya Allah? Malaikat yang sudah mempertaruhkan nyawanya, malaikat yang sudah banyak mengeluarkan darah untukku ya Allah. Apa yang aku lakukan mulutku, apa yang aku lakukan ya Allah? Mulut ini hari ini lebih sering marah sama ibu. Mulutku ini lebih sering berbohong sama ibu, sama ayah ya Allah. Seandainya dulu aku tahu aku akan berbohong sama ibu ya Allah, mungkin lebih baik aku tidak bisa bicara, agar aku tidak pernah marah sama ibu, agar aku tidak pernah berbohong sama malaikatmu itu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Meski aku tahu ya Allah, aku sadar aku tidak akan bisa membalas setetes darah pun dari ibuku yang sudah dia keluarkan untukku ketika melahirkanku ya Allah. Aku tidak akan bisa membalas seumur hidupku ya Allah satu tetes air susu yang sudah aku minum dari ibuku ya Allah. Hanya doa yang aku bisa berikan kepadanya ya Allah. Ya Allah, sehatkan ibuku ya Allah. Hindarkan ibu dari segala bala penyakit dan bara bahaya ya Allah. Hari ini ibuku sudah mulai tua ya Allah. Rambutnya sudah mulai memutih, tangannya pun sudah mulai keriput ya Allah. Tapi aku mohon kepadamu ya Allah, berikan usia yang panjang kepada ibuku. Berikan usia yang berkah kepada ibuku ya Allah. Izinkan aku bisa membahagiakan ibuku ya Allah. Tangan itu sekarang sudah mulai keriput ya Allah. Tapi tangan lembut itulah yang dulu membersihkan kotoranku ketika aku buang air besar. Tangan itulah yang sudah membelai rambutku ketika aku sakit ya Allah.
Tangan itu yang sudah membasuh tubuhku ketika aku dimandikan, ya Allah. Mungkin hari ini dia sudah mulai tua, dan mungkin hari ini aku sudah mulai sombong kepada ibuku, ya Allah. Untuk digandeng sama ibu hari ini aku malu. Maafkan aku, ya Allah. Aku sudah lupa pada malaikatmu itu. Ya Allah, sekali lagi aku mohon kepadamu, berikan usia yang panjang dan berkah kepada ibuku, ya Allah. Ya Allah, berikan usia panjang dan berkah pula kepada ayahku, ya Allah. Ayahku adalah pahlawan untukku. Ayahku mencari nafkah setiap hari. Ayahku mencarikan uang untukku setiap hari, ya Allah, agar aku bisa makan, agar aku bisa jajan, agar aku bisa beli seragam sekolah, ya Allah. Mungkin hari ini, ya Allah, ayahku juga sudah mulai tua. Mungkin dulu aku kuat digendong ayah, tapi sekarang ayahku mungkin tidak kuat menggendong aku, ya Allah. Ayahku sudah mempertaruhkan segala dari jerih payah dan keringatnya, bekerja tanpa lelah, ya Allah. Setiap hari aku mungkin bisa makan enak setiap hari di rumah, tapi mungkin ayahku tidak di luar sana, ya Allah. Bahkan mungkin ayahku tidak pernah makan siang, karena ayahku tidak punya uang untuk beli makan, ya Allah. Ya Allah, lindungi dimanapun ayahku bekerja, ya Allah. Dekatkan rezeki ayahku, ya Allah. Dekatkan rezeki keluargaku lewat ayahku, ya Allah. Dan pulangkan nanti sore ayahku kepadaku, ya Allah. Yang hari ini aku dipondokkan sama ibu dan ayahku, ya Allah. Maafkan aku, ya Allah. Mungkin karena aku sering marah sama ayah sama ibu, aku tidak tahu tujuan ibu, ya Allah. Tapi mulai hari ini aku janji, ya Allah, aku akan selalu mendoakan ibu dan ayahku setiap aku sholat. Mereka sudah mengirim aku ke pondok, ya Allah. Mereka tahu. Semoga aku bisa membahagiakan ibu dan ayahku, ya Allah. Yang hari ini ibu atau ayahku sedang sakit, ya Allah, mohon kepadamu, angkat penyakit ibu atau ayahku, ya Allah. Sehatkan badannya, ya Allah. Aku ingin menggandeng tangan ibu dan ayahku, ya Allah. Aku ingin menggandeng tangan ibu dan ayahku pergi haji, ya Allah. Sehatkan badannya, ya Allah. Yang hari ini ayah atau ibuku sudah lebih dulu engkau panggil, ya Allah. Hari ini aku berdoa kepadamu, ya Allah, lapangkan kubur ayah atau ibuku, ya Allah. Terangi alam kubur ayah atau ibuku, ya Allah. Hindarkan ayah dan ibuku dari siksa kuburmu, ya Allah. Aku anaknya siap menjadi saksi di akhiratmu, ya Allah, bahwa ayah atau ibuku adalah orang baik. Dia yang sudah menjaga aku, ya Allah. Dia yang sudah melahirkan aku, ya Allah. Ampuni semua dosa-dosanya, ya Allah. Jadikan alam kubur ayah atau ibuku menjadi surga sementara untuknya, ya Allah. Sebelum Engkau betul-betul memasukkan ayah dan ibuku ke dalam surgamu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sekali lagi ampuni semua dosa dan kesalahanku, ya Allah. Di sekolah, di pondok aku juga punya ustaz dan ustazah, ya Allah. Yang tidak jarang aku bandel, tidak jarang aku berbohong kepadanya, ya Allah. Hari ini aku mohon kepadamu pula, ya Allah, berikan usia yang panjang dan berkah kepada ustaz dan ustazahku, ya Allah. Berikan keberkahan juga kepada keluarganya, ya Allah, yang ikhlas dia tinggalkan demi ngajar aku, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sekali lagi izinkan aku, ya Allah, menjadi anak yang soleh dan soleha. Izinkan aku bisa membahagiakan ibu dan ayahku, ya Allah. Izinkan aku pula bisa menjadi anak-anak penghafal Al-Quran, ya Allah. Aku ingin mempersembahkan mahkota untuk ibu dan ayahku di surga. Aku ingin berkumpul bersama ayah dan ibuku dan keluargaku semua, ya Allah. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman,
Yang menangis diusap air matanya. Tidak usah malu teman-teman, karena menangis mendoakan ayah dan ibu kita. Sekali lagi, mumpung ayah dan ibu kita masih ada ya. Kalau hari ini kita menangis teman-teman, insya Allah kita nanti pulang sekolah masih bisa salim sama ayah sama ibu. Kalau hari ini kita menangis, hari ini kita berdoa untuk ayah dan ibu, mudah-mudahan ayah dan ibu kita diberikan usia berkah dan panjang sehingga bisa menemani kita sampai nanti kita dewasa ya. Baik, jangan mau kalah sama azam teman-teman. Sampai hari ini teman-teman, usia azam hari ini kurang lebih sekitar 13 tahun. Usia azam 13 tahun teman-teman. Hari ini azam sudah hafal 30 juz. Sudah selesai. Sudah mungkin dia. Sampai halaman berapa, juz berapa, di halaman berapa dia hari ini hafal. Azam punya cita teman-teman, mudah-mudahan tahun ini katanya dia bisa menghafal 3000 hadis. Ini targetnya Azam 1 tahun ini 3000 hadis. Ya, mudah-mudahan tercapai teman-teman yang dicita-citakan oleh Azam dan kita semua bisa mencontoh Azam. Ya, jangan putus asa. Tadi Ustadz Jagung sudah bilang bahwa menghafal Al-Quran itu mudah, insya Allah. Ya, teman-teman. Demikian dari Kak Yudi, menangisnya sudah, tapi sebelum Kak Yudi akhiri teman-teman, sekali lagi Kak Yudi mengingatkan jangan mau kalah sama Azam. Sebelum Kak Yudi akhiri, Kak Yudi masih punya sesuatu lagi buat kalian semua. Sebentar Kak Yudi ambil dulu. Nah, bawa boneka Kak Yudi. Ini kemana-mana Kak Yudi selalu bawa, dia selalu menemani Kak Yudi. Sebentar Kak Yudi rapikan dulu, Kak Yudi pasang baterainya dulu. Kasihan dicukir-cukir. Dirapikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wih. Teman-teman, boneka Kak Yudi ini Kak Yudi kasih nama Soleh. Soleh, kamu sudah siap? Pinter. Kalau kamu sudah siap, kamu kasih salam sama teman-teman kamu, sama kakak-kakak kamu. Suaramu mana? Ya Allah. Amin. Kok amin? Bukan amin. Kasih salam. Salam. Kok salam? Bukan begitu. Teman-teman, kalau kita ketemu teman kita salamnya bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok dijawab? Kak. Kenapa? Jawab salam wajib. Kak Yudi tahu. Tapi maksud Kak Yudi, kamu ucapkan salam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullah ya Allah. Amin. Jangan amin. Kok amin? Gak boleh jawab salam begitu. Iya ya. Iya, namanya gak sopan. Iya. Ya wes, kamu nanti minta maaf sama Kak Yudi ya. Iya. Ya wes, sekarang sebelum minta maaf, kamu kasih salam dulu cepetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinter. Sekarang minta maaf sama Kak Yudi. Iya. Kamu ikutin kata-kata Kak Yudi aja ya. Iya. Biar cepet. Iya. Coba ikutin ya. Kakak. Kakek. Kok kakek? Kak Yudi bukan kakek-kakek. Kakak. Iya. Ulang. Kakak. Nenek. Bukan nenek juga. Masa nenek? Kakak. Iya. Awas kalau salah nanti dihukum. Iya. Coba. Kakak. Kakak. Pinter. Soleh. Soleh. Minta. Maaf. Makan. Bukan makan. Masa minta makan? Maaf. Iya. Ulang yang benar. Kakak.
Soleh. Soleh. Minta. Minta. Maaf. Mama. Masa minta mama? Kamu diajak ya, kalau nggak bisa diajak. Iya, iya. Coba. Maaf. Maaf. Mangap. Bukan mangap. Pelan-pelan ya. Iya. Coba. Yang benar. Iya. Coba. Maaf. Maaf. Mangap. Kamu nggak bisa ya? Iya. Ya wes, gini deh, Kak Yudi mau maafkan kamu. Iya. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya kamu harus nyanyi buat adik-adik Kak Yudi. Iya. Ya wes, kamu bisa gak lagu ini? Cicak cicak di dinding. Bisa. Teman-teman bisa nggak? Bisa. Masih ingat lagu itu ya? Iya, coba Solehnya nyanyi, nanti kalau salah tolong diingetin ya. Ayo, Kak Yudi nyanyi, kamu terusin. Iya. Coba. Cicak cicak merinding. Kok merinding? Bukan merinding. Di dinding. Kok merinding? Di dinding ya teman-teman ya? Iya, di dinding. Ulang. Cicak cicak Di dinding. diam Merinding. Bukan. Diam merayap. Kok merinding? Ulang. Cicak cicak Di dinding. diam Merayap. Pinter. Datang seekor Nyamuk. hap lalu Merinding. Bukan. Datang seekor nyamuk hap lalu ditangkap. Amin. Kok amin? Salah lagunya. Iya. Ya wes, ganti ya. Iya. Ganti. Kamu dengar nggak tadi? Katanya teman-teman kamu, kakak-kakak kamu sayang sama ayah sama ibunya. Aku juga sayang. Kamu sayang juga? Iya dong. Pinter. Kalau kamu sayang sama ayah sama ibu, berarti kamu bisa lagu ini. Satu-satu aku sayang ibu. Bisa. Coba. Gak boleh salah. Kalau salah kayu dihukum ya. Iya. Teman-teman masih ingat gak lagu itu? Masih. Coba ya, nanti kalau salah nanti kita hukum rame-rame. Ayo nyanyi Soleh. Kak Yudi dulu, kamu terusin. Iya. Coba. Satu-satu Aku sayang ibu. pinter. Dua-dua Juga sayang ibu. Kok ibu? Yang kedua sayang ayah apa sayang ibu? Ibu. Kamu salah kok ngotot. Iya. Ulang. Satu-satu Aku sayang ibu. Dua-dua Juga sayang ibu. Wis, biarin teman-teman. Kak Yudi terusin aja. Salah juga biarin ya. Lanjut ya Soleh. Iya. Coba. Tiga Tetap sayang ibu. Satu, dua, tiga. Sayang ibu-ibu. Kenapa kamu jadi sayang ibu-ibu? Soleh, kamu kenapa? Kak, Kenapa? malu. Kok malu? Kamu malu sama siapa? Ibu-ibu. Nggak ada ibu-ibu di sini, ustadz-ustadzah doang. Coba deh kamu lihat dulu, teman-teman kamu yang laki-laki yang di depan, kecil-kecil kayak kamu, coba dilihat. Innalillahi. Oh innalillahi. Yang sebelah kiri kamu lihat, kakak-kakak kamu yang kecil-kecil kayak kamu, coba dilihat. Masya Allah. Kok masa Allah? Kenapa? Cantik. Tahu aja. Soleh, Kak Yudi tanya serius ini. Iya. Kenapa kamu kok ibu terus? Kak, Kenapa? kata Rasulullah. Kok kata Rasulullah? Sebentar. Dia salah ini kayaknya. Oh iya, teman-teman, mungkin Soleh ingatnya yang ini. Ada satu cerita dulu teman-teman. Ketika Rasulullah masih hidup, Iya. diam dulu.
ketika dulu Rasulullah masih hidup, teman-teman, ada seorang sahabat yang tanya sama Rasulullah. Iya. Diam. Kak Yudi ngomong, kamu dengerin dulu. Iya. Seorang sahabat tanya sama Rasulullah begini, teman-teman. Ya Rasulullah, siapa di dunia ini orang yang paling aku harus patuhi dan paling aku harus taati? Rasulullah, teman-teman, ketika itu menjawab, Ibumu. ibumu, kata Rasulullah. Terus sahabat tanya lagi, setelah ibu siapa ya Rasulullah? Ibumu. Ibumu, kata Rasulullah. Iya Soleh. Iya. Terus sahabat tanya lagi, setelah ibu lagi siapa ya Rasulullah? Ibumu. Ibu lagi. Iya. Terus sahabat tanya lagi, setelah ibu lagi siapa ya Rasulullah? Ayahmu. Oh, ibunya disebut 3 kali, Iya. ayahnya sekali. Iya. Wih, coba sekarang Kak Yudi pengen tanya sama kamu, kamu tahu nggak kenapa sih Rasulullah begitu mengistimewakan seorang ibu? Tahu dong. Alasannya kamu tahu? Iya. Karena apa coba? Karena ibu yang mengandung. Betul nggak teman-teman? Betul, karena ibu kita yang mengandung. Yang kedua karena apa Soleh? Karena ibu yang melahirkan. Betul. Betul, karena ibu yang melahirkan. Yang ketiga karena apa Soleh? Karena ibu yang menyusui. Muah. Kak Yudi bukan ibu-ibu. Oh iya, lupa. Kok lupa segala? Soleh. Iya kak. Sesuai perjanjian. Karena kamu salah terus berarti kamu Kak Yudi hukum. Iya. Ya wis ya. Kamu akan Kak Yudi tidurkan. Iya. Kamu konsentrasi ke depan. Kak Yudi berhitung 1 sampai 3. Hitungan ketiga kamu tidur. Iya. Siap-siap. Konsentrasi. 1, 2. Kak Yudi yang hitung, kamu konsentrasi aja. Iya. Ulang. 1, 2. Dia ngantuk. 3. Dia tidur. Adik-adik. Adik-adik. Ya baik, sebelum Kak Yudi akhiri teman-teman, sekali lagi mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita petik dari cerita tadi. Pesan Kak Yudi teman-teman, yang pertama, sholat 5 waktu harus kita kerjakan. Yang kedua, setiap hari membaca Al-Qur'an. Yang ketiga, harus berbakti kepada kedua orang tua. Harus manut sama bapak dan ibu. Harus manut sama ustadz dan ustazah. Yang terakhir, jangan lupa nanti pulang sekolah ketemu ayah ketemu ibu langsung salim, langsung minta maaf. Kenapa ketawa-ketawa Mas? Hah? Kenapa ketawa? Kenapa Mbak? Hah? Masuk Kak Yudi serius diketawain. Kenapa ketawa? Kenapa Mas? Ya, sekali lagi pesan Kak Yudi teman-teman, yang pertama sholat 5 waktu harus dikerjakan. Yang kedua, setiap hari membaca Al-Qur'an. Yang ketiga, harus patuh dan taat kepada kedua orang tua. Jangan ketawa, kenapa ketawa? Hah? Kenapa Mas? Kenapa bonekanya? Hah? Dia bangun. Emang bangun Mbak? Ya Allah, masuk pelangi. Sebentar, dikit-dikit dulu. Tik. Soleh, kamu bangun. Orang nggak bangun dibilang bangun. Teman-teman, dia lagi tidur. Anak yang soleh dan soleha tidak boleh berbohong. Jangan ketawa. Astagfirullah ya Allah. Orang belum selesai ngomong. Adik-adik, sekali lagi biar ingat, yang pertama pesan Kak Yudi, sholat 5 waktu harus dikerjakan. Yang kedua, mengaji setiap hari. Yang ketiga, berbakti, patuh dan taat kepada kedua orang tua. Manut kepada ustadz dan ustazah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Amin. Kok amin? Kenapa kamu belum tidur? Kak, kenapa? aku belum baca doa. Pinter. Ayo baca doa sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rojaktana. Salah, itu doa apa teman-teman? Salah, kamu tadi baca doa apa? Doa apa? makan sebelum tidur. Gak ada.
Doa makan sendiri, doa tidur sendiri ya. Kebiasaan. Ayo cepetan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma aya wa bismika amut. Amin. Dia langsung tidur. Baik, demikian dari Kak Yudi teman-teman. Sekali lagi mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil. Jangan lupa nanti pulang dari sekolah ketemu ibu bapak langsung minta maaf, salim ibu bapaknya dipeluk ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bubar dulu ya. Setelah ini ada kuis dari Ustadz Yakub. Nanti ada hadiahnya. Ya, monggo Ustadz Yakub dilanjutkan.